Di channel kita Aku dan Matematika. Jangan lupa like, share, subscribe, dan positif komen ya sebelum kita lanjut ke materinya. Oke, kali ini Ibu akan bahas masalah jenis pola bilangan, lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi ada 3 jenis pola bilangan yang biasanya digunakan dalam soal-soal latihan deret dan barisan. Untuk jenis yang pertama itu adalah bilangan larik, bilangan bertingkat, serta bilangan kombinasi. Jadi ini pola-pola yang biasa ada pada soal yang diberikan. Untuk bilangan larik sendiri, itu nilainya akan diperoleh dari hasil operasi antara nilai sebelumnya dengan suatu bilangan beroperator. Jadi dia itu biasanya digunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, maupun dalam bentuk akar. Oke, buat lebih jelas mengenai bilangan larik, yuk kita lihat contoh soalnya. Oke, berapa angka selanjutnya dari pola bilangan berikut? 1, 3, 2, 6, 5, 15, 14. Oke, ada optionnya A, B, C, D, E. Oke, kira-kira kalian bisa tebak belum berapa nilai yang selanjutnya? Oke, kita lihat ya. Dari soal, itu kalau kita lihat ada angka 1 ke 3, itu berarti dikali 3. Ada 3 ke 2, itu berarti dia dikurang dengan 1. Lalu ada 2 ke 6. Jadi dikali 3 lagi. Ada 5, 6 ke 5. Itu dikurang 1. Lalu balik lagi ke dikali 3 dan dikurang 1. Oke, maka setelah di akhir, setelah bilangan itu akan diperoleh angka setelah angka 14 itu karena dia terakhirnya dikurang min 1, maka terakhirnya itu akan dikali dengan 3. Sehingga didapatlah bahwasanya 14 dikali 3 itu menghasilkan angka 42. Oke, ini ada latihan soal nomor 1. Silakan nanti dikerjakan di buku tugas. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, itu ke bilangan bertingkat. Jadi pada pola bilangan bertingkat, itu ada perbedaan pada tingkat pertama dengan tingkat kedua dan tingkat selanjutnya. Tapi tetap selisihnya ya. Jadi antar bilangan dari pola bertingkat itu sudah ditentukan selisihnya. Kita lihat contoh soalnya lagi ya. Nih, contoh pola bilangan bertingkat 4 ke 9 ke 19 ke 39 lalu ke 79. Nah, ini ada ABC-nya. 99, 109, 119, 139 dan 159. Ini soal SBMPTN tahun 2017. Untuk soal yang tadi, kita lihat bahwasanya dari angka 4 ke 9 itu terjadi penambahan 5. Dari 9 ke 19 bernilai ke 10. 19 ke 39 terjadi penambahan 20. Dan yang terakhir 39 ke 79 itu ada penambahan 40. Kalau kita lihat, maka angka setelah 79 itu angka berapa? Nih, yuk kita lihat polanya. Tuh. Kalau kita lihat lagi, ada 2 pola. Yang pertama tadi ditambah kelipatannya 5, 10, 20, dan 40. Sekarang kalau kita tulis ke pangkat kedua, dia dikali 2. Tingkat keduanya ini ya, dikali 2. 10 ke 20 dikali 2 juga. Dan 20 ke 40 juga dikali 2. Sehingga bisa kita lihat selesaian berikutnya berangka
Jadi, pada tingkat kedua di atas, kita peroleh bahwa antar bilangan itu sama, yaitu perkalian 2 untuk tingkat kedua dan penjumlahan untuk tingkat pertama. Kalau polanya kita lanjutkan untuk mencari nilai selanjutnya, maka bisa kita dapatkan polanya seperti ini. Jadi ini tingkat pertama, penambahan dari 5, 10, 20, 40 kan. Nah, untuk kelanjutannya berarti kita harus mengkalikan 2 dari tingkat keduanya. Oke, dari 5 ke 10 dikali 2, 10 ke 20 dikali 2, 20 dikali 20 tambah, jadi 40 itu juga dikali 2. Maka nilai yang seharusnya kita kalikan itu 40 dikali 2, sehingga harus terjadi penambahan nilainya 80. Kalau kita jumlahkan, 79 itu ditambah dengan 80 jadinya 159. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, 159. Baiklah Ananda, untuk lebih jelasnya silakan mengerjakan latihan soal nomor 2. Dilanjutkan dari latihan soal nomor pertama tadi ya. Oke, kita lanjut ke bilangan kombinasi. Jadi untuk pola kombinasi sendiri adalah penggabungan dari konsep larik dan konsep yang bertingkat tadi. Di soal yang ini agak lebih sulit, tapi nanti kalau kalian rajin latihan, itu bisa nentuin bagaimana cara melakukan atau menghitung pola bilangan kombinasi. Oke, ini ada contoh soal lagi nih dari SBMPTN 2017 juga. Jadi ada polanya itu 2 ke 3, 6 balik lagi ke 3. Lalu yang ditanya itu suku tengah atau yang hilang ya, ada data yang hilang. Nah, itu yang mau kita cari, berapa angkanya. Oke, kita masuk. Oke, kalau kita lihat itu kita menghitung di gambar ini ada penghitungan dari belakang ya. Jadi itu ada min 5 dimundur, lalu ada perkalian 4, ada 3 dan ada min 4. Jadi dia ada pola dikurang, ditambah, dikali, terus dikurang lagi, tapi dia berpolanya. Tadinya 4, pengurangannya terus loncat 2 kali, itu berubah menjadi dikurang 5. Jadi ini ada 4 operasi, yaitu operasi penjumlahan, perkalian, dan pengurangan berulang dengan nilai yang berbeda. Kalau kita lihat untuk 4 bilangan pertama, itu diperoleh kayak gini jadinya. 2 ke 3 itu penambahan 1, 3 ke 6 itu perkalian 2, 6 ke 3 itu perkalian min 3. Dia loncat besar, lihat lompatan besar dari min 3 ke min 4, min 5. Yang bawah juga nih ada panah-panahnya ya, udah dipisah dengan warna, ada merah, hitam, dan biru. Oke, kita lihat lagi. Ini adalah pola baru yang terjadi. Tuh, jadi ada penjumlahan 1 berubah jadi penjumlahan 2, berubah jadi untuk penjumlahan 3. Pengkalian 2 kali 3, lalu dikali 4. Dengan beda polanya, yang hitam ini 1, bilangan bertingkatnya ya. Pola pertamanya 1, bilangan bertingkat keduanya plus 1 juga. Oke, untuk yang merah, itu tingkatannya jadi dari min 3 ke min 4. Jadi dia ada pengurangan juga untuk min 1. Kalau kita lihat, berarti yang ditanya itu angka yang setelah angka 3, itu harus dilakukan dengan penjumlahan 2. Sehingga 3 ditambah 2 itu menghasilkan angka 5. Baiklah Ananda, penjelasan Ibu kalau ada yang kalian kurang bisa kalian tanyakan melalui komen di videonya. Kita lanjut. Nah, ini adalah latihan soal nomor 3 yang terakhir. Oke, jadi ada 3 soal untuk latihan kita hari ini. Silakan dikerjakan di buku tugasnya. Pengumpulannya seperti biasa melalui Google Classroom.
Terima kasih sudah menonton